Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Tantula selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 Statistika kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi pertama, yaitu awal sejarah perkembangan statistik pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Lore Nasar, SPD MSc. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anindita Aurelia Anastasia dan yang kedua ada Nur Fajri Tamado. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu akan disampaikan oleh presentator pertama Anindita Aurelia Anastasia. Baik, untuk perkembangan statistika diawali dengan suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, menurut Spiegel pada tahun 1961, statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka atau keterangan atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan piaraan, hasil pertanian, dan modal. Nah, contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar Agustus yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak. Sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat atau pengumpul pajak. Nah, peristiwa lain di dalam sejarah yang dapat dikemukakan ialah sewaktu William si penakluk memerintahkan untuk mengadakan pencacahan jiwa dan kekayaan di seluruh wilayah Inggris untuk pengumpulan pajak dan tugas militer. Nah, semua pengamatan ini dicatat di dalam sebuah buku yang dikenal dengan nama Domesday Book. Selain itu, sejarah juga mencatat pada tahun 1532, Inggris mulai mewajibkan mencatat setiap peristiwa kematian. Prancis mulai mewajibkan pegawai pemerintah untuk mencatat setiap peristiwa pembaptisan di gereja. Nah, dan pada tahun 1632 terbit buku yang berjudul Bills of Mortality, yang isinya berupa catatan angka kelahiran dan kematian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, Zimmerman mengenalkan kata statistik ke negeri Inggris. Kata statistik dipopulerkan di Inggris oleh Sir John Sinclair dalam karyanya yang berjudul Statistical Account of Scotland pada tahun 1791 hingga 1799. Namun demikian, jauh sebelum abad ke-18, masyarakat telah mencatat dan menggunakan data untuk keperluan mereka. Nah, itu dia penyampaian materi dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai presentator kedua, yaitu Nur Fajri Tamado. Mbak Desalom, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada rekan saya sebagai pembicara pertama, Anindita Aurelia Anastasia. Saya pasti teman-teman sudah mendapatkan insight yang bermanfaat sebelumnya dari materi sejarah perkembangan statistik. Kemudian saya di sini, Nur Fajri Tamado, sebagai pembicara kedua akan melanjutkan penjelasan dari materi awal sejarah perkembangan statistik. Pada awalnya, statistika hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang selalu berubah. Dari keperluan semacam ini, timbullah teknik pencatatan angka-angka pengamatan dalam bentuk daftar dan grafik. Bagian statistika yang membicarakan cara mengumpulkan dan menyederhanakan angka-angka pengamatan ini dikenal sebagai statistika deskriptif. Nah, kemudian sejak tahun 1700-an, analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rataan, dan ragam untuk sampel contoh ukuran besar. Kemudian pada tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data seperti histogram, sejalan dengan penemuan sebaran kurva normal.
pada tahun 1820 sampai 1920, Florence adalah seorang perawat yang terkenal dengan inovasi di bidang ilmu perawatan, merupakan pelopor dalam penyajian data secara grafik. Selama perang Crimean, Florence ini mengumpulkan data dan membuat sistem pencatatan. Nah, dari data tersebut dapat ditentukan tingkat mortalitas yang dapat menunjukkan hasil perbaikan kondisi kesehatan yang cenderung menurunkan tingkat kematian. Dalam statistika deskriptif, tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh dari sampel dengan populasinya. Kemudian apa yang dihitung dari sampel digunakan untuk menandai populasi. Pada taraf selanjutnya, orang tidak puas hanya mengumpulkan angka-angka pengamatan saja. Mereka juga tidak puas bahwa yang diperoleh dari sampel digunakan untuk mencirikan populasi. Maka timbullah usaha-usaha untuk memperbaiki kesimpulan dalam melakukan ramalan-ramalan populasi berdasarkan angka-angka statistik yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Bagian ilmu yang membahas cara-cara mengambil kesimpulan berdasarkan angka-angka pengamatan ini itu dinamakan statistika induktif. Baik, terima kasih teman-teman dari saya. Hanya itu saja yang bisa dapat saya paparkan kepada teman-teman mengenai sejarah perkembangan statistik. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari saya dan teman-teman saya sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 5 statistika kelas C. Saya harap dengan penyampaian tadi dapat menambah wawasan kita mengenai awal sejarah perkembangan statistik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.